Assalamualaikum, hari ini aku mau ngebahas seputar informatika. Sebelumnya perkenalkan nama saya Danvi Sukartaji, saya merupakan mahasiswi Teknik Informatika Universitas Krisna Dwi Payana. Untuk topik yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai forensik digital pada sistem komputer dan penyimpanan data. Sebenarnya mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya atau termasuk aku sebelumnya mungkin nggak paham tentang forensik digital itu sebenarnya tuh apa sih? Ternyata sederhananya tuh kita bisa ngebayangin kayak ada detektif, tapi tuh kerjaannya ngulik laptop, HP, dan hard disk buat nyari bukti kejahatan di dunia maya. Nah, itu namanya ternyata forensik digital. Kalau untuk forensik pada sistem komputer dan media penyimpanan itu soal gimana caranya mereka itu mencari bukti dari perangkat tersebut. Terus komponennya apa aja sih? Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, bahwa di sini aku memfokuskan pada dua komponen utama, yaitu yang pertama sistem komputer dan media penyimpanan. Di sistem komputer itu ada tiga. Yang pertama itu ada hard disk atau SSD, di mana itu adalah gudangnya data. Yang kedua itu ada RAM atau tempat singgahnya data sementara. Ya, dan yang ketiga itu ada file system, di mana struktur buat nyimpan file. Kalau untuk media penyimpanan, seperti yang kita udah tahu ya, kalau media penyimpanan tuh kayak flash disk, cloud storage, atau apapun yang bisa nyimpan file. Selanjutnya gimana sih cara kerjanya dari forensik digital? Setelah aku cari tahu, ada 4 tahapan mereka bekerja ya, cara kerjanya. Yang pertama itu mencari bukti. Jadi kayak detektif beneran gitu loh. Jadi mereka itu si forensik digitalnya itu harus cari data yang kira-kira mencurigakan. Setelah itu ada masuk ke tahap mengumpulkan data. Jadi data ini di cloning di hard disk biar datanya itu data aslinya tuh nggak rusak atau nggak hilang atau nggak dimanipulasi oleh siapapun gitu loh. Dan yang ketiga itu ada tahap analisis. Jadi kayak ngebongkar file, cari jejak, atau data yang sengaja dihapus gitu. Dan yang terakhir itu nyusun semua bukti buat dilaporin ke polisi atau ke pengadilan. Prinsip forensik teknik TI atau forensik digital itu ada tiga. Yang pertama itu chain of custody, di mana bukti itu harus dijaga, jangan sampai ada yang ngubah atau manipulasi data tersebut. Yang kedua itu ada repeatability, di mana untuk keakuratan bukti analisis kamu itu harus dibandingkan loh dengan bukti analisis orang lain. Dan yang ketiga itu ada minimal invasion, di mana kita harus berhati-hati dalam pengambilan bukti. Jadi nggak sembarangan, semuanya ada prosedurnya. Jangan sampai kita malah ngerusak buktinya itu sendiri. Kayak gitu. Untuk tools andalan dari para forensik digital atau forensik TI itu ada tiga, aku ngambilnya. Yang pertama itu ada autopsi, di mana ini adalah open source yang biasa digunakan untuk mengulik file sistemnya. Yang kedua itu ada FTK Imager untuk mengcloning datanya. Dan yang terakhir itu ada EnCase. Tools premium ini biasanya digunakan untuk analisis mendalam. Oke, masuk ke studi kasus. Aku akan sedikit ngasih tahu ke kalian pernah ada kasus apa sih, terutama di Indonesia ya. Jadi pada April 2020 aku mengambil salah satu contoh nih ya, kasus yang ada pada April 2020 itu terjadi peretasan akun WhatsApp milik aktivis asal Indonesia yaitu Raffio Putra. Jadi pada April 2020 ini, akun WhatsApp milik aktivis tersebut itu diretas dan dipakai sama peretas itu untuk menyebarkan pesan provokatif yang mengajak tindakan anarkis. Jadi hal ini kan tentunya menyebabkan resiko hukum bagi Raffio Putranya itu sendiri gitu. Dari insiden ini juga dia sangat dirugikan karena dia nggak bisa sama sekali akses WhatsApp-nya gitu. Oleh karena itu, tim forensik digital langsung analisis nih
Ternyata dalam analisis tersebut ada data log dan menemukan bahwa peretasannya kemungkinan terjadi melalui teknik rekayasa sosial atau eksploitasi celah keamanan. Selanjutnya oleh karena itu dilakukan tindak mitigasi dengan ngamanin akun pakai fitur verifikasi 2 langkah dan mengganti kata sandi. Setelah dirasa bukti sudah cukup, selanjutnya kasus ini tuh dilaporin ke pihak yang berwenang. Jadi ada tantangan apa aja sih jadi forensik digital atau forensik TI ini? Aku mengambil 3. Yang pertama itu enkripsi, di mana filenya tuh kadang terkunci dengan password dan susah banget buat dibuka. Selanjutnya itu karena saking banyaknya data atau terlalu banyak data, itu juga bisa menyulitkan tim forensik dalam mencari bukti. Dan yang ketiga itu ada akses cloud, di mana biasanya karena masalah provider. Jadi akses data di cloud itu sering terhambat. Oke, kesimpulannya itu yaitu jadi forensik digital atau forensik TI itu sendiri seperti detektif yang mencari kejahatan di dunia maya. Karena saat ini tuh penting sekali perannya disebabkan oleh maraknya kejahatan di dunia maya. Jadi next time kalau kamu ngeliat kayak ada hacker atau data bocor atau ada kasus yang berkaitan dengan dunia maya, nah itu dia pasti akan diselidiki oleh forensik digital atau forensik TI. Oke, baik teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin next video aku akan bahas apa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.